Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah, yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ilmu yang saya bagikan dan yang saya ceritakan adalah hari ini tentang pesugihan ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak dan kawan-kawan tentunya tahu yang namanya pesugihan. Pesugihan adalah sesuatu diri kita kerjasama dengan bangsa jin setan iblis untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja keras, tanpa harus bersusah payah. Jadi saya sudah meneliti yang namanya pesugihan ya, sejak dari kecil. Waktu saya kecil, dari cerita orang-orang terdahulu yang namanya pesugihan ya. Yang pertama, pesugihan yaitu tumbalnya menggunakan bayi ya, bayi atau anak yang masih kecil ya, pesugihan ini ya. Jadi menurut keterangan dari tetangga sekitar, pada saat menjelang subuh ada cahaya bola api yang hinggap di pohon kelapa. Setelah cahaya bola api hinggap di pohon kelapa, maka pada keesokan harinya ada orang yang mempunyai anak bayi. Dan anak bayi itu kondisi perutnya itu kembung. Perutnya kembung. Macam orang hamil gitu. Bayi perutnya kembung. Sangat membesarkan. Akhirnya diseling beberapa hari kemudian, akhirnya bayi itu mati. Seperti itu. Dan pesugihan ini ada juga orang yang mengatakan teluh. Ya, teluh. Jadi pada saat saya kecil itu musim teluh itu bergentayangan itu hampir setiap bulan Muludan, seperti itu ya. Jadi pernah suatu ketika ada tetangga nenek-nenek yang mengatakan di depan rumahnya di bagian dapur menjelang subuh, lalu bertanya kepada tetangga sekitar, "Hei, ini siapa nih yang pagi-pagi buta subuh ini yang bawa ikan lele? Yang ikan lelenya jatuh nih gede." Jadi apa kata nenek saya? "Aduh, jangan, itu jangan dimakan, itu bayi," katanya. Bayi yang telah diambil sama orang pesugihan oleh teluh itu. Jadi dia menjelang subuh, apabila orang yang melakukan pesugihan dia telat untuk pulang sampai subuh, maka si roh bayi itu akan berubah menjadi ikan lele dan jatuh ya. Apabila ikan lele ini mati dengan sendirinya, tidak dibunuh oleh manusia, maka si bayi itu akan sembuh. Akan tetapi kalau lele ini mati dimakan oleh manusia, maka yang bayi yang di sana yang kena pesugihan teluh maka akan mati. Beginilah keterangan dari kecil ya, di sekitar kampung saya dulu. Ini namanya pesugihan teluh. Jadi menurut keterangan dari orang-orang sekitar, pernah juga orang yang melakukan pesugihan, dia pada siang harinya menyamar. Ada yang mengatakan menyamar jadi tukang payung, ada yang mengatakan menyamar jadi tukang garam, seperti itu. Pada kenyataannya memang begitu, akan tetapi yang namanya tukang payung dan namanya tukang garam, ada juga manusia normal tidak melakukan pesugihan. Tapi ada juga yang disalahgunakan hanya untuk menyamar saja. Sebenarnya dia hanya mencari korban, anak kecil atau bayi yang untuk menjadikan tumbal pesugihan, seperti itu ya. Ini menurut keterangan dari tetangga sekitar, seperti itu ya. Keterangan dari mulut ke mulut, seperti itu. Ada juga
Pesugihan dia menggunakan uang ya. Apabila ibu-ibu, bapak-bapak dan kawan-kawan menemukan uang di jalan ya, di mana aja, mohon untuk jangan diambil. Karena itu uang pesugihan. Pernah saya waktu kecil dikasih nasihat sama ibu saya, kalau nemu uang jangan diambil, itu uang pesugihan. Apabila uang kita nemu di jalan itu uang pesugihan, terus kita jajankan, maka keesokan harinya dia akan mati, meninggal dunia, seperti itu. Pernah suatu ketika ada tukang jamu ibu-ibu yang menemukan uang, gak tahu dia uang siapa, dia ambillah uang itu. Setelah itu dia belanjakan, entah belanjakan sembako, entah jajan kan. Pada keesokan harinya tukang jamu itu benar-benar meninggal, seperti itu. Lalu diceritakannya oleh keluarganya sekitar, kenapa, apa penyebabnya tukang jamu ini meninggal. Kemarin dia bercerita habis nemu uang di jalan. Nah, setelah nemu uang di jalan, pada keesokan harinya dia meninggal dunia, seperti itu ya. Bukan hanya di tempat saya aja, akan tetapi di tempat yang lain pun sama, seperti itu. Jadi, orang yang melakukan pesugihan, baik itu pesugihan tuyul, pesugihan babi ngepet, pesugihan pocong, atau pesugihan untuk penglaris, yang namanya pesugihan adalah orang yang bekerja sama dengan bangsa jin, setan, iblis ya. Maka orang seperti ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk neraka ya. Dijamin, ini sudah dapat jaminan dari Allah akan masuk neraka ya. Orang yang melakukan pesugihan, karena dia sudah bersekutu dengan bangsa jin, setan, iblis, sudah bekerja sama dengan bangsa jin, setan, iblis. Orang yang melakukan pesugihan ya. Yang orang yang melakukan pesugihan itu banyak ternyata ya. Banyak. Jadi ilmu yang saya ketahui dan yang saya teliti tentang pesugihan ya, dulu dari mulut ke mulut ya, waktu saya kecil, katanya ada orang yang melakukan pesugihan monyet, seperti itu ya. Jadi orang ini melakukan pesugihan monyet, ada. Jadi pada malam hari ada tetangga sekitar melihat di atapnya ada monyet, seperti itu ya. Ada lagi yang menggunakan pesugihan, dia pesugihannya menggunakan buta hijau, seperti itu ya. Ada seperti itu ya, sangat merinding juga ya. Ada. Jadi ciri-cirinya jadi yang ilmu yang saya ketahui ya, pesugihan monyet itu akan menggunakan tumbal anak sendiri ya. Begitu juga dengan pesugihan buta hijau, itu akan menggunakan tumbal anak sendiri ya. Jadi tumbal anak sendiri itu bisa melalui penyakit, bahkan ke ini yang pertama, yang pesugihan yang menggunakan pesugihan monyet itu akan menggunakan tumbal anak sendiri ya. Dan pesugihan yang menggunakan buta hijau itu juga akan menggunakan anak sendiri, sama ya. Akan tetapi kalau pesugihan yang menggunakan orang lain ada juga gitu ya. Nah, di dalam menjalankan tugas yang namanya pesugihan, tentunya ada ritual-ritual khusus yang harus dijalankan ya. Seperti memberi sesajen di waktu yang tertentu di dalam kamarnya ya. Seperti itu, memberikan makan kepada bangsa jin, setan, iblis, seperti itu. Dan kalau pesugihannya tuyul, maka tuyul ini harus dikasih jatah. Jadi syaratnya ini kalau memelihara tuyul itu harus suami istri, seperti itu. Jadi apabila si tuyul ini sudah mendapatkan uang hasil maling dari warga sekitar, maka si tuyul ini harus disusui sama istrinya. Disusui ya.
maka yang disusui itu bukanlah air susu, tetapi dia darahnya si istri itu ya. Darahnya yang keluar maka disedotnya sama si tuyul itu ya. Itu syaratnya. Ini kalau tuyulnya masih kecil ya. Apabila tuyulnya kalau ada besar, bukan hanya disusui istrinya, bahkan disetubuhi juga sama tuyul. Seperti itu ya. Bahkan si tuyul ini juga bisa menyamar sebagai suaminya. Bisa jadi seperti itu. Kalau tuyulnya sudah dewasa. Bahkan bisa menyusui istrinya. Bahkan bisa bersetubuh dengan istrinya dia. Yang si pelaku pesugihannya seperti itu. Kalau pesugihan babi ngepet, menurut keterangan dari warga-warga sekitar ya, dari mulut ke mulut, kalau namanya pesugihan babi ngepet itu ada dua orang, yang satu jaga lilin, yang satu keliling, seperti itu ya. Apabila babi ngepet ini ketahuan oleh orang, maka sapi lilin itu akan bergoyang-goyang seperti ini ya. Apabila bergoyang kencang-kencang itu tandanya ketahuan. Dan menurut dari keterangan dari mulut ke mulut, apabila lilin bergoyang-goyang maka orang itu harus menjaganya jangan sampai padam ya. Apabila terdesak keterpaksaan, mungkin ada bisikan dari gurunya supaya lilin itu ditiup dipadamkan ya, seperti itu, sehingga dia berubah menjadi manusia normal lagi, tidak menjadi babi seperti itu ya. Jadi yang namanya pesugihan itu mayoritas ya maling. Mayoritas maling. Yang namanya pesugihan itu maling. Jadi uang yang didapat itu dari mana? Ya dari tetangga-tetangga sekitar, dari orang-orang sekitar yang punya banyak duit, yang pelit-pelit itulah diambilnya. Jadi cara solusi untuk apa namanya? Untuk supaya uang kita tidak diambil oleh orang pesugihan, bagaimana? Solusi agar uang kita aman, tidak dicuri sama orang pesugihan, kita harus bersedekah ya. Bersedekah setiap hari kepada yatim piatu ya. Ya walaupun kalau misalnya dia orang kaya 100.000 sekali, kalau dia misalnya orang miskin 10.000 sekali, seperti itu. Jadi orang yang bersedekah setiap hari itu orang yang melakukan pesugihan, tidak akan bisa mencuri uang yang bersedekah setiap hari. Bahkan orang yang taat kepada Allah tidak bisa untuk diambil uangnya, seperti itu ya. Jadi hanya orang-orang pelit medit yang kaya raya uangnya yang akan dicuri oleh orang pesugihan ya, seperti itu. Ini menurut keterangan dari mulut ke mulut, seperti itu ceritanya ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, orang yang melakukan pesugihan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk neraka bersama bangsa jin, setan, iblis di dalam neraka ya. Sudah dijamin itu. Tidak ada lagi alasan. Hidup cuma sekali, hidup hanya sementara. Ngapain melakukan pesugihan? Ini adalah contoh orang bego, orang tolol ya. Orang yang melakukan pesugihan bekerja sama dengan bangsa jin, setan, iblis. Kalian tahu tidak, hai bangsa manusia, Allah sudah menceritakan, sudah ngasih tahu kepada manusia melalui Al-Quran bahwa bangsa jin, setan, iblis adalah musuh manusia yang nyata. Lantas kenapa kalian berteman dengannya? Lantas kenapa? Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Hanya gara-gara miskin. Miskin lebih baik jujur, amanah, tidak melakukan pesugihan. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaya raya, punya banyak harta, uang segala macam, tapi hasil pesugihan ini dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sangat hina, bahkan lebih hina dari hewan orang yang melakukan pesugihan ini ya. Jadi saat orang yang melakukan pesugihan, dia harus mendatangi dukun.
dukun atau paranormal. Karena dukun paranormal ini adalah manusia, iblis, setan berwujud manusia yang namanya dukun paranormal ini. Karena dia bekerja sama dengan bangsa jin, setan, iblis. Allah sedang menegaskan, sudah ngasih tahu kalau ada manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin, setan, iblis, maka dia akan masuk neraka jahanam ya. Akan disebut juga iblis berwujud manusia, seperti itu. Jadi menurut ilmu yang saya ketahui dari mulut ke mulut, setiap orang yang ingin melakukan pesugihan, dia melalui perantara ke dukun. Habis dia ke dukun, dukunnya ngasih tahu, kamu harus pergi ke gunung. Nah, ini juga gunungnya sudah ketahuan orang yang melakukan pesugihan, yaitu Gunung Kawi ya. Gunung Kawi ini tempat orang melakukan pesugihan. Ada yang mengatakan dari mulut ke mulut ya. Ini bukan kata saya, tapi kata orang-orang dari mulut ke mulut. Gunung Kawi. Kok bisa tahu dia Gunung Kawi itu tempat pesugihan? Seperti itu ya. Jadi, kenapa orang-orang bisa tahu orang melakukan pesugihan ke Gunung Kawi? Karena yang pernah melakukan pesugihan di Gunung Kawi itu bercerita kepada tetangga sekitar. Seperti itu. Ceritanya gimana? Percuma melakukan pesugihan, tetap aja masih miskin. Tumbal udah banyak. Seperti itu, dia bercerita. Karena dia sudah bertobat kan, sudah bertobat melakukan pesugihan. Percuma dia bilang mengatakan melakukan pesugihan, tetap aja miskin. Seperti itu. Tumbal banyak, hampir tiap tahun harus ada. Seperti itu. Jadi kalau orang yang melakukan pesugihan terus dia gak ada mengadakan tumbal, maka yang akan jadi tumbalnya adalah orang si pelaku itu yang akan menjadikan tumbalnya. Seperti itu ya. Ada lagi nih yang heboh tentang namanya pesugihan dana gaib yang menarik uang secara gaib, katanya tidak menggunakan tumbal. Itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Itu bohong ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, saya mohon untuk jangan melakukan pesugihan ya. Pesugihan apa saja jangan ya. Itu resikonya neraka jahanam ya. Lebih baik kita hidup normal saja apa adanya. Hidup normal. Kaya sementara, miskin sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal, akan tetapi dunia ini tempat meninggal. Seperti itu. Jadi dunia ini tempat untuk mempersiapkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Gitu. Bukan untuk tempat tinggal, bukan. Seperti itu. Jadi istilahnya kita tetap di kampung nih, kita merantau ke kota. Seperti itu. Begitupun kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini lagi merantau nih. Dan kampung kita itu di akhirat. Seperti itu. Jadi kita ini bekerja di dunia ini untuk mengumpulkan uang, harta segala macam banyak-banyaknya untuk dibawa ke akhirat, kampung akhirat. Seperti itu. Begitu juga pada saat kita merantau ke kota ya, merantau ke kota, kita kerja mendapatkan uang banyak, terus kita bawa pulang uangnya itu dan kita buatlah rumah, buatlah segala macam, entah motor, entah perabotan. Nah seperti itu kehidupan di dunia dan akhirat itu, seperti halnya kita merantau ke kota dan kampung kita kan. Seperti itu contohnya. Kita tinggal di kampung, kita merantau ke kota, seperti itu. Jadi istilahnya kita ini tinggal di dunia itu lagi merantau nih. Kita tinggal di dunia ini lagi merantau dan kampung kita itu di akhirat. Seperti itu. Begitu juga dengan kita kehidupan dunia ini sekarang. Kita tinggal di kampung nih, lalu kita merantau ke kota, pasti akan balik lagi ke kampung kan. Seperti itu contohnya ya. Jadi tetap semangat, janganlah bersedih. Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, apabila Anda ditimpa kemiskinan, kesusahan, penderitaan, tetaplah semangat, jangan pernah putus asa ya.
bekerjalah dan cari uang yang halal ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.